Gitu. Aku boleh jujur, aku udah 3 kali ngundurin diri dari Olga saking gak kuat. Ruben, Olga, masa berantem gara-gara sama Vera di TikToknya emak. Maling, kurang ajar kan? Lu tukang nyolong, lu penjudi, lu apa itu pembulian yang sangat luar biasa sakit gitu. Jangan pernah lupa dengan tangan-tangan yang membesarkanmu yang tidak mengharapkan apa-apa selain melihat kesuksesan dan kebahagiaanmu. Kalimat ini cukup menggelitik ketika diposting sama salah satu manajer artis ternama yang belakangan kembali ramai. 10 tahun bungkam. Tapi kali ini di eksklusif yakin akan masih bungkam. Ini dia sudah datang di eksklusif kita dengan Mak Vera. Halo, Mak Vera apa kabar? baik. Ya ampun, seneng banget lama gak ketemu ya Maya. Iya. Sehat ya Maya? Alhamdulillah Mas sehat. Sehat, pokoknya happy nih lihat Mak Vera akhirnya berani muncul lagi. Dan judulnya Curhat Mak Vera. Iya, curhat Mak Vera ya. Kenapa curhat Mak Vera? Karena selama ini kita tahu Mak Vera nggak pernah ngomong apapun, padahal pemberitaan di sana semakin liar. Dan tiap tahun selalu ada wacana-wacana masalah yang kita sebut saja yang 1,5 M keluar lagi, diungkit lagi, warisan lagi. Benar. Nah, ini kan Mak Vera ini boleh dibilang menjadi orang terdekat dari almarhum Olga Saputra, pasti tahu. Tapi kenapa bungkam? Gini, kenapa Mak harus bungkam? Satu, kasihan Olga, kan Olga udah nggak ada, diungkit terus. Udah gitu emak pesan ingat amanatnya dari keluarga Olga juga, dari bapak, ibu, kakak Reni, entu, Bang Billy gitu. Semuanya ada Rena, Ocha sama Uta ya. Semuanya itu ibarat kata mereka bilang ya udah Mak diem aja, nggak usah dilawan berita-berita seperti itu. Yang penting kan kita tahu Mak kayak gimana, Mak sayangnya gimana sama Olga gitu. Jadi ya dengan amanat seperti itu nggak usah diungkapin siapa orangnya, kita diem aja Mak. Udah kita tutup rapat-rapat. Yang penting sekarang ini kita ke depannya maju gitu. Cuman lama-kelamaan setiap tahun, setiap tanggal 8 Februari momen ulang tahun, pasti berita itu naik. iya keluar lagi, dibahas lagi. 1,5 M lagi, Mak Vera lagi. Paling sedihnya itu adalah gini loh, maksudnya orang tuanya emak itu paling sayang sama mamahnya emak kan. Udah gitu anak-anaknya emak, suaminya emak. Kan dengar berita seperti itu tuh kayaknya Gak berita enak, naik, gak enak betul. banget. Kalau diketik di Google gitu ya, keluar Mak Vera begini, Mak Vera begini. Maksudnya sadis banget gitu. Kalian kan nggak tahu posisinya emak gitu loh. Kita kan harus menjaga amanat orang lain ya, menjaga amanat siapapun. Ya udah Mak, nggak usah diangkat Mak, diam aja. Pokoknya kita semuanya udah mengikhlaskan. Kalau keluarga sudah bicara seperti itu, apakah Mak harus melakukan omongan di luar dari itu? Kesannya kok Mak nggak bisa banget diajak kerja sama gitu loh. Mak takut banget kayak gitu. Karena kan waktu dulu perjanjiannya Mak sama Olga dulu adalah saling menjaga. Apapun itu ya. Apapun itu. Betul. Jadi Mak, kalau misalkan gua nggak ada duluan, nanti lu jagain keluarga gue ya. Oh, Tapi kalau misalkan nanti lu yang duluan, nanti gue jaga keluarga lu. merinding lagi. Gitu loh. Itu udah omongannya Olga. Itu beneran dan semua banyak yang terjadi kok. Waktu jangan sampai Mak, pokoknya gini, yang bisa misahin gue sama lu tuh cuman kematian, gak ada orang lain. Makanya Mak bikin lagu, yang lagu buat Olga pas kemarin tanggal 8 itu ada dedikasi itu Kita Bersama. Itu fotonya Mak sama foto Olga. Itu lagunya ada suara Olganya yang dia ucapin, Mak, hanya maut yang bisa memisahkan kita berdua. Begitu terakhirnya ujungnya, terima kasih ya Mak, I love you. Itu ada suara Olganya. Jadi memang Mak tuh ungkapkan dari hati Mak, rasa Mak kangen, emang benar kangen. 10 Jadi tahun ya Mak ya? 10 tahun 10 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Iya, betul. Kita tuh kalau udah sayang tulus sama orang, sampai kapanpun kita akan ingat. Karena orang baik kan. Olga itu anak baik gitu. Jadi pada saat aku diterpa berita ini lagi, itu akhirnya kena ke mental. Mak, tunggu dulu. Ini kan setiap tahun angka itu keluar di momen ulang tahun atau di momen Olga nggak ada ya. Maret tanggal berapa 27 ya? Maret. 27. Dan ini setiap tahun keluar. Tapi kalau boleh Mak, pertama kali
angka itu kemudian isu ini keluar mencuat, itu sumbernya dari mana? Kan nggak mungkin Mak tiba-tiba ada, atau ada pihak siapa yang Media mengeluhkan sosial. itu? Sekarang ini kan bebas dengan media sosial. Apapun itu diketik lagi dan dikeluarin lagi videonya, diketik lagi dikeluarin lagi videonya. Itu keluar terus loh. Tapi kalau yang pertama kali berarti ada orang yang Pastilah ada. gitu. Cuman aku nggak ngerti orang itu kenapa sama aku gitu. Jadi selalu dibahasnya pasti di tanggal 8 Februari atau di tanggal 27 Maret. Tapi Mak tahu orang ya? Mak nggak tahu orangnya siapa. Artinya isu itu mencuat sebenarnya Mak juga nggak tahu Nggak sumbernya tahu dari mana. sumbernya dari Padahal siapa. dari pihak Mak dan keluarga sudah mengkip itu ya. Iya, karena kata keluarga bilang, Mak kita tutup. Iya. Kalau ada apa-apa nggak usah lawan Mak. Sampai adiknya Olga namanya Entu ya, itu sampai ngomong, udah deh Mak nggak usah dipikirin, udah ntar malah kasihan Mak sakit. Sampai kayak begitu adiknya Olga, udah jangan Mak. Kan dibilang Mak sama keluarga Olga berantem, padahal kagak loh. Iya benar. Nggak ada. Mak ulang tahun keluarga Olga datang. Kemarin Bang Billy pergi berangkat ke luar negeri sama calonnya gitu, Mak datang gitu loh. Jadi Mak bingung sendiri, apa sih maunya masyarakat yang nggak suka sama emak atau siapapun yang nggak, kan ada yang suka sama Iya, kita, betul. ada yang tidak. Emak tidak bisa memaksakan orang lain tuh suka Semua sama suka. emak gitu loh. Cuman caranya jangan begitu, cara menjatuhkan orang lah gitu loh. Jangan mematikan sinar emak cuman untuk menaikkan sinarnya dia gitu, janganlah gitu. Emak nggak tahu ini orang siapa sih yang kayaknya nggak demen banget emak ada di posisi sebagai manajer, kayaknya maunya tuh emak itu hilang dari dunia penmanajeran. Tapi ini kan ibaratnya Mak Vera diserang lah, mulai Iya. diserang gitu dengan pelakunya entah siapa. Tapi ketika almarhum masih ada, masih berjaya dengan karirnya, Mak merasa ada orang yang juga suka nyerang Mak Vera nggak sih? Banyak kok. Oh, oke. Maaf nih, banyak. Olga itu kan orangnya mama terbuka ya. Jadi setiap jam 00 habis pulang dari salah satu TV, dia pasti langsung telepon mak gue udah selesai sholat, ngomong gitu. Dia pasti cerita, tapi ini doang, lu doang yang tahu ya mak gitu. Kenapa gak? Iya, masa dibilang ada yang ngomong gini mak, gak usah pakai emak lagi, gak usah manajernya emak gitu. Kan Olga udah bisa sendiri, orang udah pada tahu nomor telepon Olga kok. Banyak yang ngomong gitu kan sama Olga. Olga ngomong loh sama emak. Olga ngomong sama emak, saking dulu aja Olga masih hidup aja, ada beberapa orang yang gak suka sama emak dengan Olga itu bisa naik di tangan emak Iya. gitu. Mah heran kok bisa ya orang sebusuk itu gitu. Kenapa gitu? Tapi depan emak baik banget gitu. Ada beberapa orang yang disebutin Olga, sama emak tuh depan emak baiknya Masya Allah. Tapi cuman emak bilang lagi, gak apa-apa deh suatu saat nanti lu juga kena karmanya gitu. Oke. Karena emak yakin banget apa yang orang tua emak ajarkan ke emak itu adalah benar. Suatu saat pasti kebongkar. Udah Vera gak usah perlu klarifikasi sana sini, nanti suatu saat kebuka kok. Gitu kata mama. Tapi sampai sekarang memang Mak juga tetap nggak tahu kan siapa yang tahu. Ada beberapa yang nggak suka sama emak tahu orangnya, cuman emak tidak boleh kan nyebutin nama gitu kan. Aku yang penasaran. Ada yang nggak suka, maksudnya gini, Olga itu sukses di tangan emak kan izinnya Allah ya, Iya, bukan emak betul. ini perantara doang gitu loh di dunia gitu. Pada saat Olga naik, orang kan kaget. Dulu kan paling orang itu kalau yang agak ceplos-ceplos gitu kan Olga doang lah. Iya, Pada iya. saat itu komedian yang berani frontal kalau ngomong gitu kan. Bercandanya Bercandanya udah nggak mikir lah. Iya, pokoknya dia kalau bercanda tidak sesuai dengan skrip. Iya betul. Dia benar-benar apa yang ada di hati dia ya dikeluarin gitu. Nah itu Olga ngomong, Mak itu dia nggak suka sama lu loh mak, aku disuruh keluar dari emak, katanya nanti biar aku yang nanganin gini-gini, nanti urusannya ini. Mak bilang gini, ih nggak apa-apa gak, emak terserah Olga, kalau Olga mau silakan, nggak apa-apa, nggak mau gue mau. Dia bilang masa giliran gue udah sukses, baru mau emak ngambil apa gua. namanya gue ninggalin emak, nggak boleh gitu. Sering kayak Olga kayak gitu. Udah mak, lu kan tiang kanan, gue tiang kiri. Dia kan selalu gitu ngomongnya gitu. Mak Olga itu makanya bilang, mak kenapa sih kalau apa-apa tuh juara malam gitu kan, suka kayak gitu kan. Ada pertanyaan tuh, teman-teman kenapa sih mak kalau ziarahnya malam gitu kan. Nah komunikasi emak sama Olga itu Karena selalu selama malam. ini selalu curhat malam, ngobrol Malam. malam. Kalau kalian mau ada bukti, zaman dulu tuh ada BBM. Nah itu ada di Instagramnya Mavera, itu BBM-nya aku sama Olga. Di situ tertulis jamnya 23:49.
Pokoknya di jam orang udah pada tidur, kita Mak Vera mulai berkomunikasi ngobrol, curhat sampai jam 3 pagi. Itu selalu setiap hari. Nah, itu yang aku bisa sampaikan ke Olga ya kayak gitu. Di kuburan pun aku Jadi ada seolah-olah ketenangan batin ngobrol, kayak ya. ngobrol. Betul. Kayak aku kalau datang ke kuburan kan aku suka tepokan. Misalnya. Gak mak datang gitu. Gak gini-gini loh, gak gini-gini. Cerita padahal aku tahu kita udah beda alam gitu. Cuman ada rasa ada kepuasan bahwa kita obat rindu lah. iya, kangennya Rindu, kita betul. bisa lepas gitu. Jadi memang di saat-saat yang orang-orang lain pada terlelap, kita curhat berduaan gitu loh. Maaf dulu mau orang gak suka sama lu gini-gini, suruh Olga keluar dari emak. Ngapain kan lu udah terkenal, nggak usah perlu manajer lagi, ntar uang lu dipotong loh. Itu sampai begitu ngomongnya. Dan Olga ngomong sama emak bilang gini, nggak apa-apa, Olga mau keluar dari emak nggak apa-apa, kita jadi saudara gitu. Mas sering kayak gitu kan. Mak jangan ngomong gitu, mak ntar malaikat nyatet. Yang bisa misahin gua malu tuh cuma kematian. Dan Itu benar omongan itu dan omongan itu sering terjadi. Di Dasyat juga pernah yang waktu mak ngasih Olga mobil. Itu maaf nih, ada orang bilang kalau mobil itu dibeliin orang lain. Orang lain ada satu orang namanya ada satu orang itu ngasih DP. Dia ngasih DP doang. Kalau nggak salah laki itu ngasih DP-nya sekitar 100 deh waktu itu ya. Tapi untuk bulanannya, tiap bulannya itu aku yang bayarin. Mobil itu ya. Iya. Jadi jangan bilang dari orang itu gitu loh. Jadi kadang-kadang dia cuma ngasih hadiahnya cuma di DP, tapi selebihnya dilimpahkan ke emak gitu loh. Setiap bulan mobil itu belum lunas pun, kita ngomong lunas ya, karena mobil itu nyicil. Itu tiap bulan, jadi mobil itu belum lunas, Olga tuh udah meninggal. Tapi karena itu mobil atas nama emak, atas nama PT waktu itu, jadi mobil itu tetap berjalan pembayarannya. Kalau misalkan atas nama Olga pasti sudah selesai masalah ini pembayarannya. Itu yang nggak orang lain nggak ada yang tahu loh. Itu nggak ada yang tahu. Maksudnya ada beberapa orang tuh yang kadang-kadang ingin memanfaatkan momen aku dan Olga, tapi akhirnya menjurusnya untuk menjatuhkan aku. Gitu. Kayaknya nggak senang banget aku tuh sama Olga berdua itu sayang-sayangan. Apalagi bisa dibilang Olga sukses di tangan seorang Mak Vera. Bagaimanapun manajer akan merasakan kesuksesan dari anaknya sendiri kayak gitu. Aku boleh jujur, aku udah 3 kali ngundurin diri dari Olga saking gak kuatnya. Tapi kan Mbak, kalau nggak salah sama Olga kan kontraknya kontrak mati ya, kontrak Mbak, mati. Ya? Tidak ada hitam di atas putih, tapi berjalan dari sesuai awal hati. Kenal sesuai hati sampai bener-bener maut yang misahin. Iya. Beneran definisi real kontrak mati itu Mak sama Olga nih. Yang bisa merasakan aku, mungkin aku sama Olga itu kontak batinnya terlalu tinggi ya. Banyak saksi hidup di rumah sakit yang bilang aku nggak ngejagain Olga, aku hanya berjudi gitu kan. Banyak rumah sakit jadi saksi, dokter, suster semua jadi saksi. Di saat Olga misalkan pipisnya tumpah, aku bisa ngerasain dan aku datang ke rumah sakit. Pada saat susu Olga tumpah di badan, aku yang bisa datang dan aku yang merasakan ada sesuatu di rumah sakit. Dan pada saat Olga nggak bisa nafas waktu itu, semua pakai alat, aku yang bisa tahu dan saksinya itu ada Bang Billy. Sampai rumah sakitnya, sampai ngomongnya suster sampai bilang, kok bisa ya, tapi mereka pakai bahasa Inggris gitu loh. Kamu baru telepon saya itu cuma untuk nanyain Olga tuh hari ini oke ya gitu. Aku bilang, Olga gimana hari ini, karena waktu itu mama datang, mak nggak datang hari itu. Mama datang karena mama badannya panas. Mama ke Singapura karena mungkin capek ataupun naik pesawat. Hari itu mak nggak datang ke rumah sakit, tapi Bang Billy datang ke rumah sakit gitu loh. Nah malam itu Olga kejadiannya nggak bisa nafas, nafasnya nggak normal. Mak sebelum 15 menit Olga kejadian nafasnya bermasalah, aku telepon ke rumah sakit nanya gimana Olga hari ini, Olga bagus kan, tekan darahnya berapa, ininya berapa, itu mak tanyain. Dia gitu mereka bilang udah Vera oke, semua fine, udah kamu istirahat, udah pagi. Dia bilang udah pagi, udah jam 1 kan. Pagi udah Vera istirahat. Tapi sudah merasa nggak enak hati. Itu nggak enak karena emak ada lagi tidur emak bangun tiba-tiba tuh kayak ada yang manggil emak, emak manggil emak tuh nangis 2 kali emak bilang gini, kok Olga manggil emak ngapain ya? Emak bangun, emak bilang sama Bang Billy, masa ada suara Olga manggil nama emak? Enggak, gara-gara emak nggak datang hari ini, makanya kepikiran Olga, kata Bang Billy. Emak bilang,
Ya kali ya, mungkin gitu. Tapi dasarnya ini hati nggak enak, mak telepon ke rumah sakit. Gimana ya Olga hari ini gitu. Kata rumah sakit, udah Vera, Olga oke, darah sekian, tekanan darahnya ini semua disebutin sama sama susternya. Oke, nggak lama loh. Dari 15 menit mak telepon, pihak rumah sakit telepon mak. Vera kamu bisa datang ke sekarang, Olga gawat. Aku merinding lagi. Gitu loh. Maksudnya mak, nah di situ kita bisa tahu bahwa kontak batin aku sama Olga itu tinggi. Segitu kuatnya. Jadi 15 menit sebelum kejadian itu aku udah tahu bahwa anak aku akan kenapa-napa nih gitu. Dan semua di rumah sakit itu aku datang, Bang Billy, aku, keluarga, Om Uung, Sigit semua pada ke rumah sakit. Itu cuman minta telepon ke Kakak Reni, ke Bapak, ke Ibu. Bu, Pak, minta tolong Pak, minta doa Pak, Olga gawat gitu. Itu kita ngomong. Wah kita terus gitu. Mak teriak sampai bilang enggak, mak belum siap ditinggal, mak belum siap ditinggal. Tapi gitu. itu kondisinya almarhum sudah nggak sadar? Lagi nggak sadar, sudah nggak sadar. Cuman dia mendengar apa yang kita omongin, dia mendengar. Tiba-tiba tuh nggak, alat mesinnya tit lagi jalan lagi. Karena mak ngomong, enggak, mak belum siap ditinggal, mak ngomong gitu. Itu jalan lagi, detak jantungnya padahal kita tuh udah pada khawatir. Mak bilang, Bang Billy bener kan feeling mak, bener kan apa yang mak mimpiin, ternyata dia datang gitu loh. Itu datang. Tahu nggak, setiap mak ulang tahun, waktu ulang tahun kan mak sama Olga di Singapura kan. Olga lagi udah koma kan. Pas jam 00 itu depan pintu masuk ke ICU. Itu mak masuk depan pintu. Kayak batin aja kali itu perasaan mak ya. Mak gitu. Itu rasa ya Allah kayak suara Olga gitu, kayak mak gitu. Kan emang selalu yang ngucapin pertama kali ulang tahun Olga. Nggak boleh orang lain. Selama 12 tahun kita sama-sama, itu nggak boleh ada orang lain yang ngucapin pertama buat ulang tahun ke emak. Itu harus dia. Jadi pas di jam 00 itu tanggal 6 itu pintu masuk ICU langsung mak gitu. Itu doang. Mungkin dalam hati mak lu mau ngucapin tapi lu nggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu doang, dalam keadaan lu koma gitu. Jadi nggak ada yang tahu perasaan emak pada saat itu. Banyak yang hujat mak adalah kenapa orang lu ngalang-ngalangin Mak Vera. Yang kemudian muncul Mak Vera menghalangi update tentang kabarnya almarhum. Kemudian Mak Vera sebenarnya di Singapura tidak 100% nungguin almarhum, tapi berjudi. Ya kan? Seperti berjudi itu. Gitu. Itu kenapa statement isu-isu itu bisa mencuat nggak ngerti sebenarnya? Dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan mak dengan cara seperti itu gitu loh. Kalau mak bilang kalau mereka seperti itu nggak apa-apa deh, kalau memang kalian memang mau mencari nama nggak apa-apa, tapi jangan ngejatuhin orang lain. Kalau masih gitu, lebih pikirnya seperti itu. Kalau berjudi, waktu itu rame-rame semua pada berangkat sono, orang maaf ya, kita kan agak-agak norak ya kan, di Indonesia kan nggak boleh. Betul. Berjudi memang nggak boleh, di agama juga nggak boleh gitu. Waktu itu kan mak juga belum berhijab gitu ya. Namanya manusia pasti ada hilaf ya gitu. Tetap ada hilaf. Mak Vera berjudi. Kalau dulu ya memang mungkin mak itu melakukan hal itu karena kita rame-rame seneng-seneng jalan-jalan. Tapi tidak pada saat ibarat kata orang lagi, oh lu malah main-main ngabisin uang Olga. Mak Vera tuh berjudi ngabisin uang Olga. Demi Allah loh. Sampai detik ini emak tidak pernah pakai uang Olga untuk berjudi. Yang emak sakitin adalah emak dibilang nganggep duit uang 1,5 M itu dipakai Mak Vera loh untuk berjudi. Itu fitnah. Itu satu fitnah. Emak bisa ambil. Emak bisa yakinkan bahwa ibarat kata setiap emak berangkat ke luar negeri, ke Singapura, itu pakai uang emak, dan uang Olga itu terpisah untuk bayar rumah sakit. Jadi ada dua amplop. Satu punya Olga, satu punya emak. Satu yang untuk Olga itu untuk bayar rumah sakit. Kan nggak mungkin dong kalau bayar rumah sakit uangnya kita pakai mau ngamuk tuh rumah sakit luar negeri. Itu loh. Sebenarnya kalau pemikiran orang-orang Indonesia pintar, pasti dia akan berpikir, pasti orang Singapura ngamuk-ngamuk lah mak nggak bayar uang untuk dari uang keluarganya Olga kirim untuk mak bayar rumah sakit. Katanya kan dibilang mak ngambil duitnya Olga, pakai uangnya Olga untuk berjudi tadi, untuk senang-senang Singapura. Padahal boleh jujur, uang kartu kredit emak 5 biji itu semuanya unlimited ya. Itu semua emak pakai untuk apa? Makan, untuk ngasih selama makan anak-anak di sana. Untuk orang-orang di sana, ibarat kata itu pakai kartu kreditnya emak.
Dan mereka tahu, mereka beli baju pun, beli sepatu pun, belanja kemanapun itu pakai kartu kredit yang namanya Vera Janobia, bukan Olga Syaputra. Jadinya otomatis itu uang emak juga ada kok di dalam sana untuk kita berjuang hidup di Singapura gitu loh. Kenapa ada beritanya 1,5 M emak pakai berjudi, itu doang yang emak sayangin. Maksudnya itu jatuhnya udah fitnah banget, fitnah gitu loh. Cuman emak mau ngelawan waktu itu nggak bisa atau dan nggak boleh mau? sama mamahnya emak. Emak kan paling takut sama mamahnya emak. Suami tidak mengizinkan, anak tidak mengizinkan, orang tua apalagi. Gak usah dilawan mah, Fer, gak usah dilawan. Kalau dilawan percuma. Pembelaan diri Vera saat ini belum bisa diterima. Mereka akan terus naik dengan berita-berita itu, mereka akan terus ngatain Vera. Oh, berarti Mak menganggap bahwa kalau hari itu Mak bicara atau membantah lah, itu memberi jalan buat mereka sukses. Kan mereka mau sukses kan. Semakin. Tapi caranya salah. Orang itu sukses itu nggak harus menjatuhkan orang lain lah. Iya, betul. Kalau mau naik silakan naik, tapi tanpa menginjak orang lain. Iya. Nggak usah kamu mau bersinar tapi kamu bersinarnya tapi matiin sinar orang lain. Jangan kayak gitu. Boleh dari tadi boleh jujur, emak ada nggak ngejelekin anak orang-orang lain? Boleh nggak emak nyebut nama orang lain? Enggak. Karena emak pikir emak juga manusia, pasti ada salah. Namanya manusia nggak ada hilaf, pasti ada hilafnya. Pasti emak juga bukan manusia suci lah ya. Iya Mak, ini tadi masalah. Oke lah, tadi Mak sudah jelas ya membantah bahwa berjudi tidak menggunakan uang Olga dan itu tidak sesuai dengan, itu fitnah semuanya gitu loh. Nah sekarang Mak Vera lagi-lagi juga kan dituding membatasi, tidak mau mengupdate. Padahal banyak orang pengen tahu nih kabarnya Olga, bukan hanya kita publik ya, tapi juga teman-teman artis ada membatasi. Mak juga mendapat tudingan menghalangi Olga dari temannya, dari publik, itu seperti apa? Benar. Jadinya gini, bukan menghalangi sih, kalau lebih tepatnya menjaga ya. Kalau kita sayang sama orang, kita tahu kondisinya anak kita seperti apa, harusnya teman-temannya mengerti. Dengan selang di badannya Olga, kondisi orang yang jenguk ke rumah sakit itu, apakah mereka datang sehat nggak, mereka datang ke rumah sakit, atau mereka flu? Itu yang ditakutin sama para dokter, para suster di sana. Karena kita nggak tahu yang datang dan menjenguk di sana itu dalam keadaan sehat atau tidak. Mereka sehat nggak untuk ngejenguk Olga? Atau mereka membawa virus ke dalam tubuh dalam Olga? Kondisi Olga yang tidak sehat ya, riskan. Bukannya Mak Vera menghalangi, atau Mak Vera nih menghalangi Ruben datang. Demi Allah, demi Rasulullah, pada saat Ruben ngomong sama Emak aja, waktu itu Ruben sempet bilang di TV, Emak nonton, tolong sampein gue kangen, sehat ya, gak cepet, Chan, dia manggilnya Chan, sehat ya Chan gitu. Emak sampein ke kupingnya Olga, di kupingnya Olga, karena Olga sudah koma. Emak bilang, gak, ada salam dari Ruben, kata Ruben mau bareng-bareng sama Olga cepet sehat, cepet Olga bangun yuk gak, melek juga. Itu emak sampein ke kuping. Bukan emak yang larang, tapi memang dari, kan di ada ICU aturan, beda nih aturan di Singapura sama di Indonesia beda. Di Indonesia orang bisa tidur-tiduran di depan-depan ICU, kamar ICU gitu. Kalau di Singapura sama sekali pihak keluarga tidak boleh ada yang menemani. Aku pun tidak boleh menemani. Pada saat jam 9, waktunya kita keluar dari ruangan situ, kita harus keluar. Gak boleh sembarangan orang itu bolak-balik masuk, kecuali yang ditunjuk dari pihak keluarga. Kan itu yang masyarakat Indonesia nggak tahu sebenarnya. Yang tertangkap hanyalah kondisi almarhum ditutup-tutupi. Karena Mak Vera juga tidak memberi ruang untuk entah siapapun, termasuk tadi Mak Vera bilang Ruben. Yang kemudian kasihan Ruben, muncul lagi isu ribut sama Ruben gara-gara Mak Vera. Itu gimana sih? Jadi Mak Vera lagi. Itu dia, makanya Mak heran kenapa selalunya emak terus yang disalahin. Apakah namanya emak itu buat mereka naik gitu kan? Gitu. Kalau Ruben kan orang udah tahu, orang terkenal, siapa sih yang nggak tahu Ruben gitu kan? Ruben, Olga, masa berantem gara-gara Mak Vera? Padahal pada saat emak masuk ke dalam kehidupannya Ruben dan Olga, itu Olga sama Ruben sudah terpisah. Emak baru megang Olga. Ruben itu dengan jalannya masing-masing, Olga dengan jalannya masing-masing. Yang jadi saksi pada saat itu adalah Bunda Korla sama Ruben.
Oh. Untungnya mereka pada saat live, Bunda Korla sama Ruben itu live. Iya lu kenapa sih mereka ngobrol gitu. Mereka ngobrol akhirnya gini, Mavera bukan Mavera. Mavera itu nggak ada di zaman gue, kata Ruben gitu. Emang belum. Jadi Olga, Ruben itu mereka itu bersatu sama tim-tim lama, circle-nya lamanya Olga sama Ruben. Emak itu circle-nya yang baru gitu loh. Setelah mereka sudah tidak Iya, satu circle. sampai mak ngomong, mak tuh curhat sama Ruben, demi Allah baru Olga meninggal itu mak baru tahu nomor teleponnya Ruben, boleh tanya sama Ruben. Itu mak curhat, Ben masa dibilang mak yang misahin Ruben sama Olga, mak bilang gitu, kata Ruben, "Dih, mak, siapa yang ngomong kayak gitu, suruh ngomong sama gue," kata Ruben. Dan mak selalu hebatnya Olga dan Ruben ada gini, ditanya nih sama emak, "Kenapa sih kalian ada masalah apa?" Mereka nggak ngomong loh Olga. Nggak ada tuh dia ngejelekin Ruben, nggak ada. Udah mak, Ruben lagi mau sendiri dengan karirnya, aku juga mau sendiri dengan karir aku. Udah, jawaban Olga kayak gitu doang. Tapi kadang-kadang ya, ini boleh mak ngomongin ya, kadang-kadang juga banyak yang jahat yang ngomongin Olga sama Ruben, Ruben sama Olga. Jadi ada satu orang ini yang kalau datang, siapa lagi nih mak, satu ya, orang? Ya orang yang sama ya. Oke. Gitu loh. Jadi dia itu kalau datang ke rumah Ruben, pada saat Natal Ruben, dia datang. Ntar kan biasa kalau itu kan Ruben baik ya sama kayak Olga ya, ngasih uang. Ntar abis dari tempat Ruben dia cerita ke Olga bla 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 bla. Dan Olga itu cerita sama emak, "Mak, tadi katanya dia abis main begini gini. Jangan percaya gak?" Sampai emang ngomong gitu, "Jangan percaya gak?" "Iya enggak, aku gak percaya," gitu. Jadi kayak diadu domba ya Mak? Ya gitu loh, sampai emak bilang gini, "Masa katanya hordengnya sama, mobilnya sama." Emak bilang gini, "Emak kan gak pernah ke rumah Ruben, jadi kan emak gak tahu kalau gak ada cerita dari orang itu ke Olga ke emak." Iya dong, udah gak usah dipercaya gak, biarin aja. Mungkin kalian kontak batin kali, namanya kan kalian sering sama-sama dulunya. Jadi kak, kamu beli ini, dia beli ini, samaan. Gak Wajar sengaja kali gitu. mak ngomong kayak gitu, demi Allah tuh mak ngomong kayak gitu. Masih hidup lah, kalau misalkan Olga masih hidup, omongan mak pasti dibilang iya. Mak tuh gak mau bilang gini, udah barangkali dapat duit. Pikiran jelek mak pasti punya pikiran jelek ya. Pikiran mak, oh lu ngambil duit, lu dapat duit dari Olga, bawa berita jelek tentang Olga, lu dapat duit dari si Ruben. Lu balik lagi ke tempat si Olga, lu bawa berita tentang jelek tentangnya Ruben, lu bisikin ke Olga, lu biar dapat duit lagi dari si Olga. Benar kagak? Jadi ya benar, adu domba. Iya, jadi kanan kiri dia dapat duit. Akhirnya nih anak berdua yang tadinya bagus mereka kepisah pada saat itu, zamannya mereka masih bersama. Ini pikiran jelek emak aja ya, asumsi jeleknya emak. Maaf ya gak, kadang-kadang ntar dia bisa ngomong begini ke lu, bisa ngomong begini gitu, sampai emak ngomong kayak gitu supaya jangan nenangin Olga, supaya jangan kepancing sama orang itu gitu. Hampir keceplosan sama orang itu gitu. Dikit lagi. Sama orang itu, jadinya emak pikir aduh salah deh. Jadi sebenarnya seorang Mak Vera masuk dalam kehidupan almarhum itu benar-benar murni untuk karir. Tapi banyak pihak yang memanfaatkan kesuksesan Olga, dibaliknya ada Mak Vera itu terus digodok sampai dijelekin terus. Iya habis. Betul, sampai nggak ada endingnya gitu loh. Mak, apa yang Mak Vera rasain ketika berhasil dengan artisnya, sebutlah seperti itu, tapi secara personal Mak Vera yang diserang? Sedih. Kalau masalah rasa kok jahat ya gitu, kok lu bisa tega ya kayak gitu sama emak, padahal gue sayang lo sama lu. Sampai ada namanya Mbak Ivon, orang keuangan emak. Ibu mah bukan manajemen, ibu mah yayasan. Sampai orang keuangan emak tuh ngomongnya emak itu yayasan lo, bukan manajemen. Karena emak itu selalu ngebantuin artis-artisnya emak yang harus adiknya bayar sekolah. Mereka adiknya mau beli motor, rumahnya hanyut, rumahnya kebanjiran, rumahnya kena gempa, itu emak bantuin. Karena setiap dapat uang emak pun untuk persentasinya emak pun dipakai untuk bayarin mereka, untuk bayar bulanan mereka. Ada yang setiap bulan itu minjem sama emak itu 30 juta untuk kehidupan, bayar listrik, mobil atau apapun itu ada. Kalau mereka ada duit, uangnya masuk baru emak potong. Ada gak sih manajemen kayak gitu? Gak ada kan, itu yayasan disebutnya. Cuman itu orang-orang itu yang ngejelekin emak. Gak tahu. Dan mereka bilang ini, yang ngebantuin itu Olga bukan Mak Vera. Jadi ada omongan seperti itu ya? Ada. Jadi ada statement yang
Ma Vera tuh apa sih? Nggak ada apa-apanya lah kalau nggak ada Nggak ada Olga. Iya. Ma Vera tuh nggak. Nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Olga. Mereka lupa. Ma Vera kaya juga karena Olga kok. Iya, Gitu. mereka lupa loh. Sebelum Olga aku pegang artis-artis hebat loh. Bang Saipul Jamil, Ulfa Duyanti, Dewi Mbak Dewi Persik, benar. Pinkan Mambo. Ibarat kata Pinkan Mambo aku pegang waktu lagu yang Siang dan Malam Aku. Kasmaran. Ya, itu aku pegang. Oke. Kan meledak itu lagunya kan? Gitu loh. Maksudnya, Mak, semua itu artis sebelum Olga aku udah pegang, berarti sedikit banyak aku punya uang lebih banyak dulu daripada Olga gitu. Cuman ya. mungkin ketika Mak pegang artis-artis lain, Emak tidak se-eksis ketika Mak pegang Olga. Iya. Jadi orang melihatnya kesuksesan Mak Vera ini karena Olga, bukan Iya. karena yang sebelumnya Ya, gitu kan. padahal kan mereka harusnya berpikir Olga Iya. itu naiknya gimana Betul, caranya ada kalau proses manajemen yang Iya. mereka nggak paham itu. benar kan Emak itu selalu dibilang manajer paketan. Iya, manajer paketan adalah kalau lu mau pakai si A lu harus pakai si B. Oh, jadi membantu teman artis yang satu Iya. manajemen. Oh, Dan oke. itu dibilang sama mereka itu Olga, itu idenya Emak. Oh. Olga itu selalu bilang, "Mak, aku mau bantuin si A ya, Mak." Iya, boleh gak mau yang ini. Ya udah gak, kita paketin aja si A, si B, si C ini. Waktu dulu Olga sama Ulfa, sebelum Olga terkenal kan selalu kemana-mana sama Ulfa. Iya, betul. Itu juga yang Siapa kemudian yang nggak kenalin kenal? Mak sama Olga kan dari situ ya. Dari Mbak? Ulfa. Dari Ulfa. Maksudnya Emak gini, berarti udah tahu dong taktik manajemennya siapa yang untuk ngarahin ke sana gitu. Kan Emak punya taktik manajemen. Bener dong. Betul. Tapi anak-anak tersebut yang merasa tidak dibantu sama Emak, ya udah nggak apa-apa. Kalau mereka rasa Emak nggak ngebantuin mereka, ya udah nggak apa-apa. Kan ada Allah. Ya kan? Kan ada Allah. Betul. Ya, kan ada Allah. Jadi tahu perjuangan Emak buat dia. Ada loh yang artis dikejar-kejar debt collector. Itu harus bayar rumahnya, harus bayar apa, itu Emak yang maju, tapi katanya bukan Emak yang bantuin Olga. Nggak apa-apa, Olga yang bagus namanya itu Iya. lebih baik, karena memang benar-benar Olga itu hatinya tulus, Emak hatinya tulus, tapi Emak selalu di belakang layar, Olga selalu di depan. Emak selalu bilang, "Mak, Olga nggak ngerti untuk ngurusin itu, Emak bisa nggak bantuin?" Aku loh yang untuk ngurusin ke debt collector itu, untuk menyelesaikan pembayarannya itu semua aku. Aku yang ngaturin taktik supaya uang itu keluar, bisa nutupin yang ini supaya dia jangan namanya jelek. Katanya aku malu di depan rumah aku dipanggil-panggil Mak sama debt collector itu. Sampai orang tuanya datang ke aku, dibilang aku nggak pernah ngebantuin. Gak apa-apa. Gitu loh. Ada juga yang datang pakai motor keluar dari manajemen Emak, dapat rumah 2, mobil 2. Emak pikir, oh bukan Mak Vera yang ngebantuin kok. Mak Vera nggak pernah ngebantuin mereka. Yang bantuin Olga lagi-lagi. Iya, Olga. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau bagi Emak memang Olga itu artinya anak baik gitu loh. Emak ini cuman orang di belakang layar yang membantu apa niat baiknya Olga. Merealisasikan karena Olga Iya. nggak tahu nih arahnya mau Dia jalannya kan nggak kemana. tahu link. Iya, nggak Olga tahu itu kan linknya hanya taunya. punya niat baik Iya, membantu. ngebantu. Dan Mak Vera membuka sebenarnya. untuk Iya, itu. anak-anak Emak ngebuka link-linknya Emak, yang link-link lamanya Emak, yang misalkan Mak, aku perlu paspor. Oke, Emak ada linknya. Oke, kita ke sini ya, gini. Mak, aku perlu ini. Oh iya Mak, ada linknya. Ini gini. Nah itu yang Olga suka dari Emak adalah apa yang Olga mau, Emak pasti bisa bantu. Gitu loh. Itu makanya Emak dibilang, gue mah nggak akan bisa deh pisah dari Emak, karena apa yang gue mau Emak ada. Gitu. Mak, kembali lagi ke angka 1,5 M. Itu keluar yang setiap tahun. Itu kayak jadi berita yang tidak pernah habis ya. Bikin Emak capek. Iya, capek. Kita juga sebenarnya pengen tahu nih tanggapan Mak. Sebenarnya Mak, angka 1,5 itu rinciannya bagaimana bisa menjadi 1,5? Terus ada kabar yang bersangkutan bersedia mengganti 300 juta. Kemudian ada kata maaf, ada pelaporan. Itu sebenarnya gimana sih sampai Jadi serumit ini, tapi nggak ada nih kabar pasti, karena Mak juga tidak pernah mau berbicara ya selama ini gitu. Kabar pasti itu seperti apa sebenarnya? yang kabar pastinya ya orangnya sudah mengakui dari awal dia ngambil dan ketahuan itu orangnya sudah mengakui dan sudah Itu ketahuannya tahun berapa Mak? Jadi Setelah Olga masih ada. Loh, Olga masih ada. tuh. Olga itu dalam keadaan koma. Oh, oke. Olga dalam keadaan koma. Nah, Emak waktu itu di Singapura, Bang Billy di Jakarta ceritanya. Nah, disitulah semuanya terungkap. Jadi waktu di Singapura, Emak kan bilang sama ada beberapa tim di Jakarta, tolong printin ya buku-bukunya Olga gitu. Kenapa Mak tiba-tiba minta ngeprint buku Olga? Emak tuh kayak rasa gimana ya, maksudnya gini, jangan sampai
kan Olga nih lagi sakit. Heeh. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang ibarat kata di sekelilingnya dia gitu loh, nggak ngerti juga mah kenapa bisa kepikiran kayak gitu mah nggak kepikiran. Cuman karena Olga ini males untuk ngeprint buku, salahnya ya gitu. Cuman mak bilang karena maaf ya, karena gimana pun juga sudah tidak ada di Jakarta, mak tuh ada di Singapura sama Olga. Bang Billy yang ada di Jakarta, sampai emak yang bilang sama Bang Billy, Bang Billy minta maaf banget. Emak bilang, iya ini ada yang laporan ke emak, katanya ada yang ngambil uang 7,5 juta di ATM-nya Yoga. Gitu. Oh siapa mak? Enggak, takutnya Bang Billy ketuker dompetnya ATM gitu kan. Mak bilang takutnya salah ATM. Enggak lah mak, kan dompetnya Yoga, dompetnya Billy ya dompetnya Billy gitu. Tapi emang dompetnya Olga itu selalu ada di tas Billy gitu. Takutnya ketuker. Maksudnya mak gitu. Enggak lah mak, kan beda dompetnya kata Bang Billy gitu. Beneran mak ada yang ngambil? Iya. Ya udah. Mak Vera tahu dari mana ada yang ngambil tuh? Aku kan ada tim di Jakarta. Oke. Ada tim di Jakarta. Oke. Aku yang tanya. Jadi dia yang ngasih tahu ke aku laporan. Mak, ada yang ngambil uang nih transaksi 7,5 juta. Loh, siapa yang ngambil ya? Gitu kan mak bilang gitu. Siapa yang ngambil ya? Karena kan posisi mah di Singapura. Nah, Olga di Jakarta. Di ICU di Singapura. Olga yang di Singapura. Iya, Bang Billy di Jakarta. Nah, karena dompet itu ada di Bang Billy, makanya mak telepon Bang Billy. Bang Billy ada laporan nih, di printan katanya di print buku ada keluar 7,5 itu. Nah 7,5 itu keluar, langsung ditelepon lah ke Bang Billy. Kata Bang Billy, siapa yang ngambil mak? Mak kira-kira siapa? Kata Bang Billy gitu. Antara 3 Bang Billy, si A, si B, si C gitu mak ngomong berduaan. Orang terdekatnya almarhum. Orang-orang terdekatnya iya yang ada pada saat itu sama Bang Billy sama Olga, karena kan mereka satu rumah. Oke. Bang Billy sama Olga kan satu rumah. Jadi orang-orang itu yang mak sebut adalah orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Gitu. Jadinya mak bilang, kan nggak mungkin Kakak Reni. Kakak Reni kan Kakak Reni mah sama Bang Billy keluarga itu keluarga jujur. Bang Billy, Reni, itu Olga itu orang-orang lempeng. Karena bapak ibunya kan lempeng semuanya keluarganya. Nah mak ngomong sama Bang Billy, siapa ya mak kira-kira? Kita berduaan teleponan. Siapa ya mak? Kalau mama nuduhnya si A, si B, si D. Benar, yang tepat banget maksudnya mak. Oh iya. Yang mak omongin, yang mak sebut itu pertama, nah orang itu yang benar gitu. Jadi ada gejala mak mencurigai itu karena apa? Karena mungkin dompetnya selalu dipegang. Karena selalu dipegang sama dia kan tasnya. Jadi, gitu loh. Pada saat di Jakarta juga dia ngambil. Waktu Olga di ICU Jakarta dia ngambil. Waktu Olga masih di rumah sakit Pondok Indah, itu dia ambil. Tapi momen ketahuannya pas di Singapura. Akhirnya kemudian itu dibongkar semua sama mak. Iya. Dengan minta rekening koran tadi. Iya, kan ada buku tabungan ya kan, buku tabungan. Jadi emak tuh selalu gini, maksudnya gini. Karena emak itu dari dulu pun emak itu selalu ngeprint buku emak sendiri ya, gitu loh. Nah pada saat itu emak nggak tahu kenapa emak bilang sama orang itu, dia tolong diprintin ya, bukan apa-apa gitu loh, print aja biar nggak ini. Iya mak, ini yang ngeprint sampai banyak begini karena Olga nggak pernah ngeprint gitu. Sedangkan kalau di buku tabungan itu kan dia itu ada rinciannya, pengambilannya di mana, ini di mana, itu kan kelihatan kan, ketahuan. Nah kalau kita ngambil di ATM juga maaf nih, di ATM itu kan ada CCTV. Iya, ketahuan wajah. Jadi kita. Siapa yang ngambil ke duit kan, coba aja cari itu di bank, ada nggak mukanya Mapera di CCTV pada saat ngambil. Makanya kesel dibilang Mapera yang ngambil gitu. Muka gue ada nggak CCTV BCA, kalau bisa gue begini deh. Kalau memang gue ngambil gitu loh. Kesel maksudnya. Kesel banget, enak-enakan lu dapat rumah, lu dapat mobil, tapi lu nggak pernah jelek, gue yang jelek terus. Setiap tanggal 8 Mapera 1,5 M. Tau nggak? Aku dimakamkan, aku setiap malam ke makam tuh tanggal 8 Februari. Di TikToknya emak, maling, kurang ajar kan? Sakit nggak digituin? Kita dianggap maling. Apa tuh kalau komenan itu dibaca sama anak emak, sakit loh. Makanya emak bilang, kenapa di Instagram emak bilang apa? Stop pembulian. Kalau kalian memang nggak tahu,
kalau kalian nggak tahu dan belum terbukti orang itu sebagai yang malingnya, sebagai yang tukang nyolongnya, jangan ketik tuh maling gitu loh. Sadis banget ngatain orang maling gitu. Padahal kalian nggak tahu yang ngambil tuh siapa. Yang tahu kan emak, keluarganya Olga, sama Allah yang tahu yang ngambil siapa gitu loh. Nah, yang ngambil ini kemudian katanya Mak sudah bikin laporan, tapi kemudian dia sanggup untuk mengganti. Dia mau ngeganti, tapi keluarganya Olga bilang udah mengikhlaskan. Oh, oke. Dia udah sanggup bilang mau ngeganti waktu itu gitu loh. Dia Tapi mau tidak ada, ganti. maksudnya pelaporan ke kepolisian itu tidak Nggak jalan ada, ya? Benar-benar keluarga ikhlas dengan Ikhlas. apapun yang sudah Cuman terjadi. dia tulis Pernyataan. pernyataan bahwa dia memang dia yang mengakui ngambil. Kalau dia nggak mau ngakuin, ntar di muka dia kan ada itu di CCTV, kan di CCTV ada iya, gambarnya. Kita cuma ngomong gini doang. Nih, Iya, buktinya tanggal waktu itu kelihatan nih buktinya. Waktu lu ambil ini dia buktinya. Ada gambarnya kok kan. Kalau kita laporan untuk ke bank itu pakai proses. Iya. Heeh. Pakai proses, mesti izin dulu kepala cabangnya boleh nggak ini di mana ngambilnya, itu mesti ada kan CCTV-nya di mesin ATM itu kan, itu mesti koordinasi semua. Keluarlah muka dia. Berarti clear ya, 1,5 itu memang diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memang orang terdekat almarhum, tapi bukan Mak Vera. Jelas itu. Jelas itu bukan Mak Vera, dan pelakunya sudah mengakui. Hanya saja lagi-lagi keluarga almarhum baik, berbesar hati, dan nggak mau proses memperpanjang. pengembalian ditolak. Iya. Dan mau damai. Iya. Seharusnya ini juga sudah stop ya, berhenti. Stop, harusnya stop pembulian gitu loh. Ya, bulinya tuh ternyata terus sampai 10 tahun berjalan. Iya, Mas, sampai adu ke psikiater loh, Mak. Nah, itu dia, Mak. Kenapa 10 tahun Mak Vera bungkam? Kenapa membiarkan ini terus mengembang seperti bola salju yang semakin besar? Terus Mak Vera katanya sampai anxiety disorder. Iya. Nah, karena kenapa itu, apa? Tahu, pertama adalah amanat dari keluarganya Olga. Udah, ini nggak usah. Bapak ibu bilang ya udah Mak, kita tutup aja, nggak usah kita kasih tahu siapa yang ngambil atau gimana, kita tutup aja. Kasihan kalau nanti takutnya dia cari makannya susah gitu loh. Keluarga Olga itu takutnya dia nggak dipercaya semua orang, ternyari rezekinya. Waktu itu bapaknya kan, waktu itu dia bilang ibunya sakit, jadi keluarganya Olga itu kasihan gitu. Jadinya nggak usah udah, nanti dia nyari makannya susah. Itu keluarga Olga saking baiknya kayak gitu loh. Saking memikirkan orang tersebut, bahwa orang tersebut itu dipikirin. Dia lagi ngomong dia ngambil duit terdesak karena orang tuanya sakit. Udah gitu ada keperluan yang harus dia bayar kayak bulanannya untuk rumah, untuk mobil, yang kayak gitu. Jadinya pelajaran buat orang Indonesia, kalau memang kalian belum siap untuk punya rumah, punya mobil, jadi jangan ngambil hak orang lain. Gitu sih. Mak, 10 tahun bungkam, diam, tidak membela diri lah judulnya seperti itu. Sampai mengorbankan, artinya tidak membela diri, mengorbankan dengan kondisi psikis yang makin hari makin ya runtuh lah, remuk lah gitu loh. Gimana Mak melewati 10 tahun dengan terus-terusan bullying, hujatan seperti itu? Sakit sih, maksudnya gini. Kalau kalian posisinya kayak emak gitu, maksudnya tulus sama orang, maksudnya sayang sama orang, tapi dibilang orang tuh lu tukang nyolong, lu penjudi, lu apa, itu pembulian yang sangat luar biasa sakit gitu. Sampai aku harus ke psikiater, dokter Andri gitu, ngadapin orang yang lu ngetiknya kok tega ya. Semudah itu. Maksudnya tanya dulu bener gak sih orangnya gitu. Kita menutupi orang tersebut supaya orang tersebut itu bisa cari makan, tapi akhirnya emak yang kemakan gitu loh. Kita yang kemakan, maksudnya kasihan loh anak-anak emak, mamahnya emak. Maksudnya dibilang kita tukang nyolong uang orang 1,5 M gitu. Kan nggak ngebayangin bahwa yang kita lakuin buat orang yang kita sayang itu pengorbanannya besar. Ma harus ninggalin orang tua Ma, harus ninggalin anak-anak Ma untuk di Singapura gitu. Oh iya, lu seneng ke Singapura karena lu berjudi ya. Terus otaknya mereka kan seperti itu untuk ngejatuhin Ma gitu. Akhirnya beban berat itu terlepaskan kemarin karena udah nggak kuat, makanya Ma harus ngomong gitu. Tadinya Ma nggak mau ngomong. Ma nggak ngomong dalam 10 tahun, kemudian sampai ke psikiater, ke psikolog. Itu tahun berapa akhirnya Ma merasa butuh pertolongan profesional itu? Tahun kelima. Tahun kelima, berarti sudah merasa nggak kuat. Itu dari tahun, udah Ma ini sekarang ini kalau dihitung-hitung udah tahu keempat, menjalani keempat ya. Jadi setiap hari itu Ma harus minum obat.
Obat penenang? Obat yang dikasih racikan dari dokter. Itu ada. Jadi emak kemana-mana selalu bawa di dompet resep. Nanti emak kasih unjuk ya resepnya, resep psikiaternya emak. Maksudnya itu untuk ketenangan emak kalau menghadapin situasi yang emak rasa nggak nyaman. Ini kan kayak orang kecekek tiba-tiba. Ini kayak kecekek, nggak bisa nafas. Udah gitu ngelihat orang takut. Jadi emak menghindar itu ke kamar mandi. Melihat orang takut, ini terkait dengan Pembulian. tudingan-tudingan orang menyerang emak ketika itu ya? Pembulian. Paling fatal apa emak yang dirasakan dalam fase ketakutan 10 tahun itu? Itu yang emak rasain, bahwa rasa gini, kok lu jahat kan lu belum tahu gue kayak gimana gitu. Kok lu kok tega ya ngomong kayak gitu. Tapi emak tidak pernah mengungkapkan itu? Enggak, emak diem. Karena emak ikutin omongan mamanya emak, diem. Biar Allah aja yang balas Vera. Nggak usah tangan Vera, nggak usah Vera pembelaan diri kemana-mana. Biar Allah yang buktiin Vera sayang sama mereka gitu. Emak sayang loh sama artis-artis emak yang dulu sama yang sekarang tuh emak sayang loh. Emak kesian ngelihat mereka punya kehidupan itu kayak emak dulu. Emak kan bukan orang seneng, emak orang susah gitu ya. Emak mau anak-anak emak yang emak didik itu bisa ngebantu keluarganya gitu kan. Cuman dari merekanya sendiri kan ngehujat emak kan habis-habisan gitu. Padahal kalau boleh jujur, makan tidur semua gratis gitu. Mereka dikasih kamar, mereka yang bilang kata kamarnya apa ada setannya, mereka yang milih untuk digerasi, bukan emak yang nyuruh gitu. Mereka bilang nggak pernah ngerasain bantal di rumah Mak Vera, itu beban gitu. Cuman ya emak pikir lagi, oh ya mungkin sifat orang untuk sukses itu harus ngejatuhin orang lain gitu. Emak itu makanya kalau ada anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya gitu, emak suka marah, suka kesel karena gini, lu nggak tahu sayangnya gue sama lo. Dengan jadi manajer itu kan jadi ibu ya, jadi ibu untuk anak-anaknya sukses. Kalau ada artis nih, artis emak, tiba-tiba orang moto gitu, wih bangga lo emak, berarti artis gue jadi. Udah sampai sesetik itu lu tega ngatain gue gitu. Kenapa lu nggak sebutin waktu dibelanjain, waktu seneng-seneng lu nggak sebutin, tapi sebutinnya itu adalah Mak Veranya nih nyuruh ini, Mak Vera berjudi, Mak Vera gini. Jadi jeleknya emak nggak ada baik sedikit pun di mata mereka. Mak pernah sampaikan ini sama yang bersangkutan? Kenapa ibaratnya, kenapa lu jahat sama gue? Enggak. Karena emak pikir biar mereka nanti suatu saat ngerasain apa yang emak rasain. Biar ntar Allah aja yang balas, udah gitu aja sih. Udah jadinya ya hidup ini emang kadang-kadang kan orang lupa diri ya. Pada saat mereka di atas, emak itu selalu lo ngenalin artis emak bawa-bawa ke TV, nih anak emak, ini anak emak. Cara emak berjualan seperti itu, langsung ketemuin gitu mereka, biar mereka sukses. Otomatis kalau mereka sukses mereka bisa ngebantuin keluarganya gitu kan. Cuman yang emak dapat malah penghinaan, yang malah emak dapat malahan tudingan yang sangat luar biasa gitu loh. Cuman udah deh biarin aja, nggak apa-apa. Mungkin dengan caranya seperti itu mereka bisa naik, dan dengan caranya seperti itu mereka bisa makan. Kalau emak bilang nggak apa-apa, ikhlas, tapi gimana dengan keluarga? Emak punya anak, punya anak suami. Emak masuk rumah sakit. Nah itu emak, jadi kan efeknya itu kan sebenarnya bukan cuma buat Mak Vera aja gitu, tapi buat orang-orang terdekat Mak Vera juga gitu. Itu dia. Makanya emak bilang, apakah kalian itu dengan pembulian bisa bikin kalian itu tenang ya hidupnya gitu loh. Itu yang nggak buat rasa emak bilang stop pembulian, karena ngerasain pembulian itu sakit. Kenapa pembulian, ketika Mak meminta pembulian itu di stop gitu, paling tidak kenapa Mak Vera nggak punya keberanian bertemu lah dengan orang yang bersangkutan gitu Mak? Ada beberapa yang udah minta maaf sama Mak, udah ketemu, Mak udah maafin. Udah kita pelok-pelokan, maafin ya kalau Mak ada salah. Dia juga bilang maafin ya Mak kalau aku ada salah. Udah ada beberapa yang udah gitu, tapi ada beberapa juga yang belum gitu. Sampai sekarang komunikasinya dengan yang ibaratnya paling menyakitkan buat seorang Mak Vera, komunikasinya dengan yang bersangkutan stop sama sekali. Mak yang cut off atau pihak mereka yang cut off? Dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya sama-sama. Aku sampai media sosialnya juga aku nggak berhubungan, nggak berteman. Jadi udah cukup bagi aku, maksudnya yang asal kalian tahu bahwa Mak sayang sama kalian, sejelek apapun yang pernah Mak lakuin, Mak minta maaf. Namanya juga Mak manusia, pasti Mak ada salah gitu. Cuman caranya nggak usah membuka aib orang lain.
gitu aja sih. Gitu maksudnya, sayang loh. Mak juga mau mereka sukses, mau mereka kaya raya, mau mereka dianggap gitu. Cuman kok jahat gitu. Nggak pernah nyangka ya Maya ya, Ya, orang yang bener-bener istilahnya dikasih jalan nih buat maju, buat sukses, menuju ternyata sukses. malah menjegal mak sendiri Iya, gitu, menjatuhkan menjatuhinnya semua. sangat luar biasa gitu. Cuman mama sampai ngomong tutup ya Fer, mama. Cuman kan hati ini sakitnya luar biasa gitu. Jadi ini bertubi-tubi ketika sudah sakit ditinggal sama orang yang tercinta, almarhum Olga Saputra, langsung dibabat abis dengan Dihujat. pembulian, dengan hujatan yang Iya. sampai Mak Vera ke psikiater itu. Trauma apa yang masih Mak Vera rasakan selain tadi tidak mau atau tidak berani ketemu orang banyak? Aku naik pesawat. Naik pesawat Naik pesawat nggak bisa lewat dari 2 jam. karena Aku bawa jenazah Olga pulang. oke, beda ya. Iya. Jadi, Jadi beban mengingat aku, itu iya. lagi. Jadi kalau di dalam pesawat tuh kerasa kayak aku bawa jenazah gitu. Sampai detik ini paling aku bisa jalan 2 jam. Lewat dari 2 jam nafasku langsung sesak. Tuh. Oh, oke. Jadi makanya dikasih obat kalau naik pesawat. Aku dikasih obat sama dokter Andri, dikasih untuk 2 obat, 1 untuk tidur, 1 lagi untuk tenang biar nggak cemas. Berarti ini bulian hujan tuh emang luar biasa dampaknya. Iya. Sampai 10 tahun Mak Vera, tapi hebat loh, 10 tahun Mak Vera mendam itu dan istilahnya mencari solusi sendiri dengan mendatangi Iya. psikolog profesional kayak gitu loh. Sampai psikiaternya pertama datang ketemu aku, dia nggak nyangka itu aku Mak Vera loh. Karena aku datang dengan baju daster, sendal jepit. Aku nggak mau pakai baju yang aku benar-benar aku nggak mandi, aku nggak ini, benar-benar kayak orang gila. Kenapa Mak? Pengen Kayak orang depresi, stres. Maksudnya nggak bisa ngungkapin apa yang kita lakuin. Udah syukur katanya aku nggak bundir gitu loh. tapi kan tidak terlintas itu. Nggak. Aku ingat mamaku sama ingat anak-anak. Gitu maksudnya. Jangan sejelek itulah maksudnya, ngatain orang gitu. Maksudnya kejem banget bilang maling. Maksudnya kalian kan nggak tahu yang maling siapa gitu. Itu doang sih yang sampai detik ini tuh Mak tuh rasa gue sayang sama lu, kok lu balasnya gini gitu doang. Cuman itu aja sih, nggak ada yang lain. Kalau misalkan masalah salah, pasti Mak ada salah ya, Semua pasti punya salah. pasti punya salah. Tapi boleh jujur, banyak aib orang juga Mak pegang, tapi Mak gak mau buka gitu karena Mak rasa nggak enak banget ya, kayak seperti posisi kayak Mak gitu, nggak enak banget menutupi aib orang, tapi aib kita yang dibukain orang gitu kan. Ternyata ini sisi gelap sulitnya menjadi manajemen artis ternama yang juga sukses. Ternyata nggak semua kesuksesan artis juga dinikmati oleh kesuksesan manajernya, malah sebaliknya dihujat habis-habisan ya Mak ya. Habis, karena aku makanya selalu bilang kata-kata yang aku buat kan. Aku suka bikin kata-kata adalah banyak orang baik tapi sedikit orang tahu diri. Iya betul. Orang tahu diri itu sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu tahu diri. Itu aku selalu buat. Kalau Olga kan bikinnya kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari gitu. Jadi kata-kata itu yang selalu aku jadiin patokan buat anak-anakku yang sekarang, artis-artisku yang sekarang. Aku suka bilang, kalau kalian nanti tinggi, kalian udah terkenal, jangan lupa sama Emak ya. Kalau kalian ntar sukses, enggak-enggaknya si Emak ini pernah lo ngebantuin kalian ada di posisi itu gitu. Itu aja sih gitu. Jadi sedikit banyak yang aku rasain, kok bisa ya gitu, kayak gitu. Maaf loh, Raffi Ahmad sampai sekarang aja kalau ketemu Emak cium tangan. Maksudnya dia bukan artis Emak, tapi dia bisa ngehargain orang gitu loh. Penghargaan itu sedikit, tapi menghargai itu lebih sangat berkesan. Tapi Mak Vera kok juga bisa ya, gini loh, sakit Mak Vera tuh udah luar biasa, dampaknya juga nggak main-main. Tapi ketika tadi berkali-kali Mak Vera selalu bilang, Mak pengen lihat dia sukses, Mak pengen lihat dia juga bahagia, berhasil gitu. Ikhlas dalam konteks apa nih Mak bisa sampai tahap itu Mak? Diajarin Mama Mak selalu bilang, terus jaga nama Vera tuh, jangan sampai Vera ngejelekin orang. Terus jadi orang ikhlas, terus jadi orang yang bisa bantu orang. Karena kalau kita nggak ada uang, kita bisa pakai tenaga kita. Kalau manajer ini kan tenaga kan. Iya.
manajer ini kan ada tenaga, maksudnya bisa ngebantuin orang sukses itu adalah kepuasan batin buat mak. Itu doang sih. Tapi Mak menyimpan semua luka itu. Iya. Jadi memanage antara ini, jadi kayak in between Mak. Satu sisi Mak sakit hati, tapi satu sisi Mak juga pengen mereka anak ini sukses. Iya. Mendominankan bahwa Mak lebih mengutamakan yang anak sukses ini seperti apa sih? Nggak gampang dong Mak, apalagi dengan mereka yang karakter berbeda, dengan dari kalangan yang berbeda. Maaf, di dunia entertain itu perlu uang loh. Iya betul. Bukan daun, kita mau ketemu orang ngajak makan itu juga entertain gitu kan. Ngapa-ngapain itu perlu uang. Itu emak lakukan, tapi ya mereka anggap emak nggak ngebantuin mereka, itu nggak apa-apa. Emak pikir nggak apa-apa. Suatu saat mereka akan merasakan apa yang emak rasakan, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi karena emak yakin ada Allah. Udah itu aja. Patokan mak itu aja, ada Allah aja. Kan namanya juga mak juga lagi belajar jadi orang yang lebih baik. Kan dulu sempet nggak baik ya, maksudnya ya namanya juga manusia. Pernah juga yang namanya buat salah, buat dosa, banyak lah. Namanya manusia. Iya, proses hidup. Tapi selama ini ternyata memang dibalik kata Emak Vera yang dulu saya pernah nggak baik, tapi ada upaya Emak Vera untuk menjadi baik bagi hidup orang lain, meskipun feedbacknya nggak selalu mendapat hal yang baik juga ya Mak ya gitu. Mak, ini nih ya aku menarik ketika Emak Vera dikenal sebagai manajer almarhum Olga Saputra, kemudian Olga nggak ada, Emak Vera menghilang, kemudian adalah berita bahwa tuh buktinya nggak ada Olga juga nggak punya artis. Gimana Mak? Apa memang setelah nggak ada almarhum Mak Vera memang menarik diri untuk tidak menjadi manajer lagi, atau sebenarnya ada cuman memang tidak mau se-eksis dulu lagi, atau seperti apa nih? Kalau boleh jujur, sempat yang kamu bilang itu benar. Mak sempat menarik diri dulu dari dunia manajer artis, sempat waktu itu. Mak sempat buka warung Mak Vera dulu juga, teman-teman juga bilang enak loh nasi gorengnya, adik katanya ada baksonya enak. Mak sempat sampai adeknya partner Mak ngomong, ini bukan bidang lu Fer, bidang lu bukan di sini gitu, bukan di kuliner gitu. Karena aku bikin warung Mak Vera kan, bukan di sini bidang lu bantuin orang gitu loh. Itu yang kayak gitu. Cuman Mak tetap ngelawan pada saat itu karena udah capek dengan orang-orang yang nggak tahu diri. Itu aja sih, sempat seperti itu. Tapi akhirnya Mak pikir lagi, iya ini bukan bidang gue. Pada saat COVID kan semua tutup, warungku juga tutup. Nah dari situ aku mulai baru lagi. Aku rasa aku perlu deh nunjukin sama semua orang bahwa aku tuh memang dari dulu memang bisa untuk ngebantu orang lain gitu kan. Datanglah berdatangan artis-artis baru yang aku cari di TikTok pada saat itu, dan aku lihat mereka memang punya talenta, tapi mereka nggak ada tempat, nggak ada wadah untuk mereka menjalankan bakatnya mereka gitu. Nah di sisi itu akhirnya Emak rasa, gue mau lagi seperti dulu gitu. Jadi itu berapa tahun Mak setelah hibernasi? 4 tahun ya. Oke, berarti ketika Mak sudah mulai merasa membutuhkan profesional psikiater itu, Mak mulai membuka lagi. Setelah Mak ketemu psikiater itu, Mak mulai berjuang lagi. Gitu. Okay. Jadi ada rasa bangkit bahwa Vera bisa loh, Vera lu bisa loh, Vera gitu. Lu waktu zaman Olga itu lu udah bisa naikin Dewi Persik, Saipul Jamil, beberapa artis yang orang-orang hebat sebelum Olga. Berarti kan bukan karena Olga lu ibarat kata seperti itu gitu loh. Ya udah, akhirnya itu yang bikin ngebuka Mak. Akhirnya Mak ketemu talent-talent baru di TikTok pada saat itu. Nah, Mak ketemu sama mereka ada berdatangan, ada yang bertahan, ada yang pergi. Ada Dion Putra yang sampai sekarang di salah satu TV dia jadi kuliner. Ada Reza Vero nyanyi. Udah gitu banyak konten kreator juga, ada Valen nih, ada model-modelnya Emak. Ada banyak sekarang, ada kurang lebih 10 artisnya Emak. Tapi merasa banyak yang mau masuk, yang DM Instagram Emak itu sehari itu bisa 50 orang mau jadi artis gitu loh. Nanti saya nambah ya Mak ya. Iya. Oke, Mak, tapi kalau tadi sebenarnya Mak tuh nggak ditinggalkan oleh artis, tidak semuanya kemudian lepas. Iya, ada artisku yang lama sampai sekarang ini masih ada. Matara masih apa? Udah enggak. Oh enggak, itu sejak kapan mereka enggak? Itu sejak 2 tahun Olga nggak ada, dia pergi. Oh, itu juga yang kemudian orang mungkin melihat Mak Vera benar-benar ditinggalkan tuh. Iya, itu dia. Jadi pada saat itu ada beberapa orang yang mungkin nggak suka ngelihat Emak menghancurkan Emak dan anak-anak Emak, mengadu domba Emak dan anak-anak Emak supaya Emak itu ditinggalkan. Cuman mereka berdua.
termasuk ada beberapa anak-anak terhasut dengan terhasut. ada omongan-omongan yang lain gitu. Cuman mak yakin bahwa mereka berdua itu juga sebenarnya bukan orang-orang yang berhati tidak baik ya. Mereka itu pasti ada omongan yang tidak mengenakan di kuping mereka, yang akhirnya lebih baik daripada berantem, lebih baik ngundurin diri baik-baik, mungkin seperti itu. Tapi Gitu. Mak merasa kehilangan ketika mereka berdua karena Aku lebih kehilangan Olga. Aku kalau untuk anak-anakku aku nggak merasa kehilangan. Kalau yang mereka yang masih hidup aku anggap aku masih bisa bertemu. Tapi aku kehilangan banget itu pada saat Olga ditinggal. Olga itu aku sangat hancur. Hancur. Itu hati benar-benar dibilang sama dokter Andre itu aku kehilangan yang sangat dalam disebutnya. Jadi akhirnya prosesnya ke depresi. Iya. Karena dan ancaman-ancaman ataupun hinaan-hinaan dan fitnah-fitnahan orang itu membuat aku tuh jadi rasa kalau ketemu orang tuh sakit ya. Takut nih orang ngatain gue ya. Aku ketemu orang itu psikolog. Dia nggak menyangka itu aku Mavera. Katanya, parah loh. Padahal berita di luar Mavera itu parah banget. Saking sejeleknya itu loh aku. Dia sampai nggak nyangka, ini Mavera yang suka marah-marah itu ya kata. Mavera yang suka marah-marah kayak gitu. Iya, beritanya ini loh Mavera yang suka marah-marah itu loh katanya. Itu saking aku sejahat itu ya di mata orang gitu. Aku sih tahu ya kebaikan Mavera, tapi emang sih dunia netizen itu memang tidak selamanya benar. Karena Pasti mereka ada itu jahatnya. melihatnya hanya di omongan orang dan berita, Betul. tidak menilai langsung secara personal. Oke, berarti sekarang kita mau lihat yang menilai langsung secara personal. Mavera kan katanya masih punya artis nih. Aku merintis lagi kita pengen mendengar langsung nih, kenapa sih mereka masih percaya sama seorang Mavera yang notabene udah jelek banget namanya di luar sana gitu kan loh. aku ganti dari CMI manajemen dulu Olga, aku jadi MVBT manajemen. Apa tuh Mak MV? Kalau MVBT itu Mavera bersinar terang. Mavera kesini tadi bawa beberapa Talent yang bolehlah kita kenalin lagi, bukti bahwa Mak Vera tuh bisa bangkit dari semua keterpurukan kemarin. Boleh ya Maya? Boleh. Teman-teman bolehlah masuk sini, kita pengen tahu anak-anak Iya. Mah. Asik. Aduh. Waalaikumsalam. Ini suaranya berat nih, curiga penyanyi nih. Dengan Iya. Oke. Aku suka diajarin nyap-nyap sama mama. Diajarin nyap-nyap, berarti ini masuk manajemen. Ini berarti bukti bahwa Mak Vera kembali ke dunia manajemen artis dan Mak Vera menemukan talent-talent ini ya Maya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya dengan Mas Rey. Iya. Oke, suaranya wow. Mas Rey, kenapa percaya dengan seorang Mak Vera yang di luaran sana nih? Kan udah nggak enak nih berita-berita atau isu-isunya yang menyerang Mak Vera. Kenapa Mas Rey percaya menjadi talentnya Mak Vera? Kalau aku boleh cerita, itu sebenarnya aku kenal sama Mak dari sosial media ya Mak. Dari salah satu sosial media. Terus aku profiling dulu karena waktu itu posisinya aku nggak tahu Mak Vera itu apa. Yang tahu mamanya. Iya, yang tahu mama aku malah. Oke. Karena kan memang Gen Z zaman-zamannya beda. deh kan. Iya. Beda angkatan. Terus aku searching, ternyata manajernya Olga Syaputra. Kok Olga mah aku tahu. Terus dari situ banyak tuh gosip-gosip yang miring-miring gitu kan, yang gosip-gosip nggak tahu bener apa enggaknya pada saat itu. Kalau aku tipikal, aku menilai seseorang itu ketika aku duduk bareng, aku ketemu, kita ngobrol, Kenal langsung. Betul. Baru di situ aku bisa menilai orang. Jadi aku nggak bakal nilai orang dari apa yang aku lihat, dari katanya aku nggak bisa. Jadi kalau untuk ngelihat gosip itu ya bener aja itu gosip, sama sekali nggak ada terbesit sama sekali pas aku lihat personal langsung sama mama. Oke. Berarti ini bukti ya, jangan percaya sama gosip. Nah sekarang Mak Vera, ada Mas Kibo dan Mbak Valen. Ini juga kenal, yang kenalin orang tuanya juga karena beda generasi atau seperti apa nih? Mak Vera nemunya di mana nih? Kalau Valen ketemu waktu untuk casting film layar lebar. Oh, berarti sudah di dunia entertain baru ketemu Mak Vera. Mas Kibo juga? Kalau aku kebetulan dari anaknya emak. Anak Emak kandungku. itu. Iya, temen aku ternyata aku juga kaget. Temen aku mamanya Mak Vera. Nah aku juga kan tahu Mak Vera ya. Manajer. Lah iya ya. Aku kaget, wah mungkin ini jalan kali buat aku ya. Oh, Gitu. oke. Aku bilang sama dia, aku bilang sama Kibo, pekerjaan mamamu tukang pijit pun kamu jangan sampai malu.
aku bilang. Betul. Kamu tunjukin kamu punya mimpi, kamu bisa terwujud asal jangan tukang bohong. Nah, Betul. iya. Permasalahannya apa, Pak? Jangan bohong. Jangan bohong. Ma bilang, Bohong, kamu bohong. harus sayang sama orang tua. Dan aku bilang nih sama Valen, sama Re, sama Kibo, sayangin orang tua kalau kamu mau sukses. Yap. Jadi jangan pernah kurang ajar sama orang tua. Makanya kalau aku ada anak yang kurang ajar sama orang tua, aku marah. Oke, berarti catat ya. Jangan Siap. pada Harus kurang ajar sayangin ya. orang Iya, tua. benar. Doa suksesnya orang tua. Betul. Ya Valen tuh kenapa mau sama emak coba? Iya. Ya karena tuh emak baik banget sama aku, sayang banget sama aku, jadi aku percaya semua kepada Mak Vera. Mamanya sama, mamanya kayak begini ngomongnya sama, lemes gitu, dari lemah lembut Lembut ya. gitu ngomongnya, dari Semarang mereka Oh, kan. Semarang. Valen, aku bilang sama Valen, Valen kenapa mau masuk ke mama? Ya aku kenal mak ya karena aku kayak anak. Mak itu ke anak-anak mak itu kayak benar anak, bukan yang manajer sama artis, enggak, tapi Enggak, lebih ke orang anak, tua ya. anak Itu sama anak sama ibu Orang tua. udah Berarti gitu. talent gue tuh anak gue, anak Iya. dalam arti bahwa dia harus menjadi tanggung jawab Mak Vera, Iya. diurus segala Iya. attitude segala macam gitu loh. Makanya kan banyak yang kadang-kadang, makanya Mas suka bilangin kadang dulu ya, yang dulu-dulu Mas suka bilang gini, jangan keluar malam atau takutnya kenapa-napa, takutnya jatuh tengah jalan gitu loh. Kalau emak marah pasti ada sebabnya, bukan emak marah tuh nggak ada sebabnya. Marah-marah sendiri orang gila kali Ya, emaknya, mungkin. gitu loh. Marah-marah enggak, pasti anak itu bikin salah, Baru emak baru marah. emak marah. Ah. Jadi kan dibilang emak itu marah-marah aja gitu. Beritanya kan gitu. Ini tanya Re, tanya Valen, tanya ini, kalau emak negor anak gitu, itu jangan kayak gitu ya, itu jangan, boleh nggak diturunin, ini nggak bagus. Itu suka ngomong. Pasti ada alasan yang baiknya buat kita. Iya. Gitu. Terus kayak banyak yang bilang juga kan mak jahat, mak galak segala macem. Enggak sih, cuma mak tegas, mak profesional. Yes. Iya, semua kan juga demi kebaikan. Nah, buat kita Betul. juga, buat kita Buat baik. kita juga. Jadi emang Mak Vera ini luar biasa ya, kembali bangkit dari keterpurukan setelah 10 tahun. Habis mentalnya dibabat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab mental segala macam. Tapi Mak pokoknya hebat banget, kita salut banget dengan perjuangan Mak Vera. Dengan ini teman-teman semuanya yang menjadi bagian dari Mak Vera. Satu hal yang pengen aku sampaikan, merangkum obrolan Mak Vera yang tadi 10 tahun bungkam, tidak komplain, tidak apa segala macam. Mungkin buat mereka di luar sana ya, hati-hati dengan orang yang kamu sakiti. Mungkin dia memaafkan kamu, tapi kamu nggak pernah tahu apa yang diadukan sama Sang Pencipta. Terima kasih Mak Vera dan teman-teman sudah datang di Eksklusif. Sukses buat semuanya. Terima kasih banyak.